Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Burhan. Adik-adik bisa menyapa Miss Lina. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan pertama, saya akan mendampingi adik-adik pada bidang pembelajaran matematika sampai pertemuan yang akan datang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik seputar materi SMA di awal kelas 1. Materinya masih dasar, namun saya berharap materi dasar ini tidak diabaikan, melainkan tetap dipelajari dan ketika dipelajari dengan baik, maka itu akan memberikan dampak yang jauh lebih besar. Jadi, saya berharap adik-adik bisa memperhatikan dengan baik dan saksama. Baiklah, langsung saja materi pertama kita pada pembelajaran dari ini adalah materi eksponen. Saya harus coba share dulu materinya. Nah, ini adalah materi eksponen. Sebelumnya saya memberikan quotes terlebih dahulu, semoga tetap semangat. Jadi eksponen mengajarkan kita bahwa apa yang tampak sederhana bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi tetap semangat untuk pembelajaran materi ini. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, bentuk eksponen. Yang kedua, sifat-sifat eksponen. Nah, sekarang coba kita pahami dulu definisi dari eksponen. Eksponen adalah angka atau bilangan yang menunjukkan berapa kali suatu bilangan. Suatu bilangan itu disebut sebagai basis yang dikalikan dengan dirinya sendiri. Bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umumnya, jadi A dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak N kali. Maka itu disimbolkan dengan bentuk A berpangkat N, di mana A-nya adalah bilangan pokoknya dan N adalah pangkatnya. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, oke. Nah, saya lanjut lagi. Nah, ini adalah sifat-sifat eksponen. Saya berharap adik-adik bisa menghafalkan sifat-sifat eksponen, dan ketika sudah dihafalkan, maka pahami maksud-maksud dari setiap sifat-sifat itu. Nah, biasanya adik-adik bisa lebih memahami ketika sifat-sifat itu di dalam bentuk contoh soal. Saya akan memberikan contoh soal berdasarkan sifat-sifat eksponen. Nah, yang pertama contoh-contoh soalnya seperti ini, silahkan dilihat ya. Nah, yang pertama, kalau misalkan ada dua bilangan pokok, nah, bilangan pokoknya sama dalam bentuk perkalian, maka pangkatnya kita apakan? Kita langsung jumlahkan. Kalau dalam sifat pembagian, nah, dalam sifat pembagian di sini, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya tinggal kita kurangkan. Nah, kalau sifat pangkat negatif, misalnya 2 pangkat min 2, maka caranya kita buat dalam bentuk pecahan. 1/2 pangkat 2 menjadi 1/4. Nah, sifat perpangkatan berulang, misalkan ada bilangan pokok seperti ini berpangkat, kemudian berpangkat lagi, maka pangkatnya cukup kita kalikan. Bisa dipahami? Nah, lanjut lagi sifat berikutnya. Nah, sifat seperti ini, misalkan ada dua bilangan pokok yang berbeda, dipangkatkan, maka cukup adik-adik pangkatkan sesuai dengan bilangan pokok tersebut. Ini namanya sifat distribusi pangkat pada perkalian. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk pangkat pada pecahan, maka adik-adik tinggal memangkatkan sesuai dengan posisinya. Misalkan pembilang dipangkatkan dengan 2, penyebutnya juga dipangkatkan dengan 2. Seperti ini contohnya. Nah, ini namanya pangkat pada pecahan. Nah, ada juga sifat bilangan berpangkat 0. Misalkan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu pasti hasilnya adalah 1 dengan syarat A-nya atau bilangan pokoknya tidak sama dengan 0. Jadi seperti ini. Misalkan 100 mis pangkat 0, berapa hasilnya? 100 pangkat 0 juga hasilnya adalah 1 karena bilangan pokoknya bukan 0. Kalau 0 pangkat 0 ya, kita tidak bisa mendefinisikannya ya adik-adik karena tidak masuk pada sifat dari eksponen. Nah, adik-adik saya akan memberikan satu contoh soal. Ini semoga bermanfaat untuk adik-adik. Dan untuk contoh 2, 3, dan 4, soal 2, 3, dan 4, adik-adik yang mengerjakannya sendiri untuk pertemuan yang akan datang. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, maka perhatikan bilangan pokoknya adalah 5. Maka kira-kira 5 pangkat berapa sih? 1, 2, 5. Nah, kita uraikan ya. Jadi 5 pangkat 3. Karena sama-sama bilangan pokoknya, maka tinggal pangkatnya diperhatikan. Tinggal kita uraikan 2x kurang 1 sama dengan 3, 2x sama dengan 4, x sama dengan 4/2, maka nilai x-nya adalah 2. Seperti itu ya adik-adik, saya rasa ini bisa memberikan manfaat untuk adik-adik. Dan untuk soal 2, dan 3, dan 4, itu menjadi tugas adik-adik dan akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.